Oke, kali ini saya di rumahnya Papa Jana. Nih, teman-teman, nih rumah beliau ya. Cuman lebar 2 meter dan luas 2 meter. Dan ini sepedanya yang selalu kemarin saya offload ya. 41 ini selalu menemani saat beliau mengais rezeki nih, teman-teman. Assalamualaikum Pak. Pak Jana. Bapak Jana tidak ada di sini ya. Mungkin di dapurnya, teman-teman. Dapurnya juga jauh banget ya. Ya takut ya Pak Jani ya. Saya juga bingung banget ya, teman-teman. Pak Jani itu dapurnya jauh dari rumahnya, kok nggak takut gitu ya. Ini ada keranda mayatnya juga di sini. Ini kuburan loh, teman-teman. Rumahnya tuh di sampingnya kuburan. Itu seperti suara alat dapur ya. Kayaknya Bapak Jana ada di situ kayaknya, teman-teman. Kita menghampiri beliau ya. Ini dapur yang kemarin saya melihat ya ke sini. Ini dapur yang buat masak ya, teman-teman. Wah, bener Apa Jana di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Pak? Merebus air. Oh, merebus air gitu ya Pak ya. Oh. Nah, ini baru mau ditaruh teh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini kalau pengalaman di rumah dekat kuburan itu gimana Pak? Oh iya, rumah di dekat kuburan. Saya dulunya waktu tidur di kuburan, sebelumnya ada di kontrakan rumah itu, terus pindah di dekat kuburan. Belum sampai di tempat ini keranda mayat, belum sampai. Iya, setelah saya tidur di samping keranda mayat itu, yang di kios itu, di dalam kios Itu yang lampunya padang ya Pak? Iya. Kemudian setelah saya tidur di tempat keranda mayat, karena nggak punya rumah, seperti saya di sini seperti tersesat, maka orang dari perangkat desa bersama saudara-saudaranya atau tetangganya membuatkan rumah saya, rumah sederhana, rumah gubuk sederhana. Iya. Terus saya tempati Sampai sekarang ya Pak? iya. Tapi Berapa tahun Pak di kuburan ini? iya, Rumah samping kuburan itu tinggal berapa tahun? iya, rumah yang dibuatkan ini sih baru antara 5 tahun saja, belum sampai. Cuman kebutuhan konsumsi Ekonomi. ya, bukan ekonomi saja, kebutuhan air minum, air untuk masak. Wong nggak punya rumah, jadi sumur juga nggak punya sama sekali, jadi kesulitan masalah kebutuhan air. Ya, jadi saya mendapatkan air sebisa-bisanya. Kalau minta terus kepada tetangga, saya minder sendiri, nggak enak gitu ya. Akhirnya saya mengambil air
dari jauh, misalnya di kota Banjaran ada itu di Pak Ledeng ya, ada keran, saya Iya. ngambil di situ. Jauh ya Pak. Iya, daripada ngambil di Tanggul gitu. kali itu, aduh, Kotor. iya, menyengsarakan. Itu kalau kerja rongsok itu penghasilannya satu hari itu berapa Pak? Hanya 25% karena rongsok harganya tidak bisa mahal. Iya, harganya Eh, itu. iya, penghasilannya rendah sekali. Kalau itu makan itu dari penghasilan jual rongsok itu ya Pak. Iya, jual rongsok. Karena kadang-kala rongsokan saja dicari sulit. Kadang-kala ada orang lain yang masih susah Iya. mencari rongsok juga, ketemu dengan saya ya rongsoknya waktu saya mencari sambil itu apa ya rebutan, Iya. akibatnya mendapat rongsok tidak, Sedikit. ya hanya secuil sedikit ya. Jadi kehidupan saya seperti ini. Terus karena saya sering tidur di kuburan, Iya Pak. iya, sering mendengar suara aneh. Sering Ada mengenal, Pak. suara klotak klotak klotak, ada sesuatu yang bergetar. Setelah saya lihat, kok ada keranda mayat yang itu kaki yang untuk di itu dibau, Iya, yang dibau dipinggul itu. kan itu bergelantungan. Iya. Yang bunyi itu nggak taunya setelah saya lihat glotak itu sedang untuk main itu, dimain-mainkan itu Paksa. bocah, kelihatannya bocah. Kelihatannya anak kecil gitu. Iya, anak kecil barangkali suka permainan seperti itu, sifatnya seperti manusia yang masih kecil, hampir sama, iya gitu. Terus ada suara lagi sebelum esoknya ada mayat mau dipendam. Iya, ada orang meninggal gitu. Iya, Pak. ada orang meninggal. Tahu-tahu sebelum dipendam di tanah itu bunyi seperti meledak. Iya. Terus Itu esok kuburannya hari, gitu Pak. iya, Tanahnya seperti meledak dulu gitu. Dan iya besoknya berbunyi. ada orang meninggal gitu. Iya, esoknya ada orang meninggal. Tahu-tahu bisa pas orang yang menggali kuburan di situ yang persis yang berbunyi. Ya barangkali orang-orang yang menggali kuburan tidak menyadari kalau tanah itu Tadi semalam malam, berbunyi. Iya, gitu. Jadi saya ini hidupnya apa seperti sebatang kara, ya, sedangkan usia sudah lanjut, ya. Itu kalau lagi sakit itu masih tetap kerja atau gimana Pak? Oh iya, waktu sakit juga saya terpaksa kerja terus, Kerja terus Pak. iya, karena nggak ada yang diharap, keluarga juga nggak ada. Hidup sendirian Iya, ya, hidup Pak. sendirian sebatang kara. Iya. Cuman saya sering memohon kepada Tuhan, ya Gusti Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan saya mendapat ujian seperti ini bisa Melewati. ya bisa melewati, yang akhirnya barangkali saya ada diberi rezeki yang melimpah dari panjenengan Gusti Allah lewat orang-orang yang itu yang mau mengulurkan tangan kepada saya. Ya, Ditemuin apa Pak di kuburan ini itu pengalamannya? Pernah tidur di keranda? Pernah apa? ya tidur di samping keranda mayat. Karena saya di atas keranda, saya pernah dengar orang sengaja tidur di atas keranda, katanya menantang, terus
tahu-tahu orangnya sakit. Akhirnya saya waktu tidak punya rumah karena saya rumahnya ambruk, tidur di samping keranda mayat, nggak berani di atas. Tapi waktu di keranda mayat tidur pertama itu saya diikat-ikat, terasa iya nggak bisa apa-apa, kemudian seperti tersengat listrik begini. Susah untuk bergerak gitu ya. Iya, susah bergerak, kejang, maksudnya kejang. Iya. Setelah mengalami seperti itu sudah lewat nyampe siang. Waktu siang sih tidak ada begituan. Terus malamnya lagi saya tidur di situ lagi karena saya belum punya tempat tinggal. Ya, tidur di situ lagi. Sebelum tidur di situ lagi, saya coba-coba permisi dengan yang penunggu yang di situ. Misalnya ya, itu ya, Pak? Iya, misalnya pemanggilannya mbah, ya biasanya mbah kalau di dekat kuburan, atau mbah buyut. Iya, saya permisi mau tidur di sini. Iya, ya mohon ridho atau bongbong dalam bahasa Jawa. Iya. Ya ridho. Ya sambil saya tangannya sambil begini, sambil memberi syarat, sambil ngomong. Jadi makhluk penunggu di situ mengerti, akhirnya kasihan pada saya. Setelah itu saya tidur nyenyak, tidak ada gangguan. Jadi makhluk gaib, makhluk halus atau setan, jin juga inginnya dihargai, maksudnya. Kalau sembarangan ya makhluk gaib itu juga nggak nyaman. Iya, ada marahnya sedikit. Iya, setelah saya tidur di situ dengan cara sopan, permisi kepada penunggu di situ, bisa nyenyak sampai pagi, selamat. Jadi saya tidur di sini sering didatangi makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, dan sesosok seperti orang tapi bertanduk dan giginya ada taringnya. Itu saya nggak tahu namanya apa itu. Kayak seperti genderuwo gitu. Iya, iya seperti itu. Terus setelah saya didatangi, dia ngomong, kamu di sini kasihan ya, kalau mau butuh apa-apa bilang saja pada saya, bilang nanti waktu ingin bertemu dengan saya itu harinya hari yang ada keramatnya, hari Jumuah Kliwon. Itu sebangsa di sini apa itu seperti menyuruh, ingin kaya gitu ya. Iya, menyuruh seperti itu. Tapi saya belum sampai melakoni seperti itu. Hanya saya minta, terutama saya minta keselamatan, panjang umur, diberi keberkahan, rezeki, sandang pangan. Iya, sehat selalu. Iya, hanya begitu. Sampai sekarang dia nawari, kamu mau minta apa? Saya sampai sekarang belum sampai ke situ. Saya menemui lagi meminta. Kalau kuntilanaknya itu gimana, Pak? Saya selalu, ia yang nawari ini, kamu supaya cepat kuat beli apa-apa, supaya cepat bisa membuat rumah ini, mumpung ada harta benda yang sedang digelar. Maksudnya setiap orang yang pasang nomor, iya pernah dikasih nomor gitu, Pak? Iya, pernah dikasih nomor. Ya waktu masih musim nomor, sekarang kan memang sudah nggak ada. Iya, waktu itu. Tapi saya
tidak pernah pasang nomor. Iya. Wong saya mempunyai pedoman apa? Seluruhnya lempeng, maksudnya tidak pernah pasang nomor, tidak pernah minum minuman keras. Oke Pak, sampai di sini saja ya Pak ya. Iya. Soalnya udah azan. Oh iya iya. Iya. Oke teman-teman, ini pelajaran kehidupannya Bapak sudah mengajari saya tentang kehidupan. Jangan patah semangat untuk menghadapi ujian. Semua orang mempunyai ujian masing-masing. Dan saya mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.